Oke teman-teman semua, tolong bantu support ya dengan cara tekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan notification-nya ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya ketertarikan dengan bambu unik. Awalnya saya suka biasa bikin sesuatu kerajinan yang dari pelepah bambu. Nah, ketika ketemu teman-teman saya gitu dari Sunda Motekar, akhirnya saya mencoba untuk mencari dan menemukan bambu-bambu unik di alam. Alhamdulillah setelah beberapa waktu gitu kan, saya mencoba untuk mencari ke tempat-tempat tertentu. Alhamdulillah bagian kecil menemukan dengan bambu unik, misalkan bambu jalu atau bambu purung, bambu rajut sukma, dan jenis-jenis tipe bambu unik yang lainnya. Kesulitan mencari bambu unik sebetulnya itu tergantung karakteristik bambu yang akan dicari. Lebih jauhnya sih sebetulnya kita itu mencari bambu unik itu, dan kita tergantung sebetulnya alam sendiri sih gitu. Saya sendiri nggak terlalu berharap ketika mencari bambu unik, di mindset saya itu udah ada bambu jenis Nah itu sebetulnya harus dihilangkan, karena kita ketergantungan terhadap bambu itu sendiri sih sebetulnya gitu. Adapun hal yang perlu diketahui itu adalah karakteristik bambu unik. Misalkan kita mencari bambu jalu, nah yang dominan ada bambu jalu itu biasanya di bambu apa. Jadi kita nggak terlalu mencari terlalu lama. Ketika misalkan gini, bambu unik, bambu jalu itu biasanya tumbuh di bambu tali atau sulur bambu. Nah biasanya di situ terdapat ada beberapa bambu jalu. Itu pun harus dari batang utama. Bambu rancang kancana, ini termasuk bambu unik dari bambu tali. Dan kita menemukan bambu rancang kancana ini istilahnya agak sulit. Lain dengan jenis bambu cendani yang notabene jenis bambu itu memang pembentukannya seperti begini, dan itu lebih mudah di bambu cendani, jenis cendani. Kalau di bambu tali pembentukan seperti ini itulah yang paling sulit. Nah di situ istilahnya sensasi menemukannya sesuatu yang saya kira itu sesuatu yang sangat indah. Nah, untuk menemukan bambu-bambu tertentu yang sifatnya unik, waktu itu tergantung kita sendiri. Mau jam 9 pagi atau sampai jam 12 siang. Biasanya dominan saya mencari di waktu-waktu itu. Harinya nggak tergantung hari pun. Kadang-kadang saya tiap hari mencari bambu karena udah mungkin kena virus ketertarikan gitu kan. Ini namanya adalah selendang bambu. Kalau yang kecil ini sebut buluh bambu gitu. Nah pembentukan ini bambu selendang ini hal yang paling unik gitu kan. Kenapa di dalam bambu ada tumbuh seperti akar mungkin. Saya juga nggak tahu ini pembentukannya seperti bawah dulu atau atas dulu. Itulah kenapa saya menganggap bahwa ini adalah sesuatu kejadian alam yang patut diketahui, dan subhanallah ini adalah sebuah penciptaan Tuhan yang begitu maha besar.
Ini termasuk bambu jenis bambu kurung. Agak sulit sebetulnya mencari bambu kurung di komunitas, di teman-teman yang lain. Bambu kurung itu disebut dengan bambu lamjalala. Ya, bambu jalu sulur tanah. Dan ini adalah jalu sulur tanah. Di sini dia tumbuh di tengah-tengah, maka disebut jalu, itu kan. Nah, di tengah. Nah, ini bambu jalu. Bambu jalu itu dia tumbuh di tengah. Nah, dia di tengah. Ini jalu, disebutnya jalu tengah. Ada yang juga disebut jalu atas atau jalu bawah. Biasanya agak sedikit ke bawah, begini pun agak atas. Dan ini kenapa saya simpan seperti ini? Ini bambu yang mulai normal. Di mata alisnya mulai normal. Dan yang lainnya, gitulah. Intinya, kenapa disebut bambu unik? Karena dia tumbuhnya tidak normal seperti wajarnya bambu biasa tumbuh. Tapi sini ada keunikan secara alamiah pembentukannya. Ya begitulah seperti jadinya gitu kan. Ada bambu dampit ya. Nah, dia tumbuh dari satu batang menjadi dua. Perlu teman-teman ketahui juga, satu bambu unik kadang-kadang menyimpan beberapa jenis tipe. Ini bambu dampit, tapi di sini di batangnya itu ada disebut bambu sambung rosok, karena mata alisnya itu aneh juga gitu kan gini. Dia sampai ke nyambung ke alis yang paling bawah. Nah, ini saya sambung dengan bonggol bambu untuk mempercantik tampilan ketika saya membuatnya menjadi sebuah kreasi ruangan. Ini kalau ini jenisnya jenis bambu unik rajut sukma. Yang perlu diperhatikan adalah ketika rantingnya secara alamiah dia masuk ke dalam, gitu kan. Ada juga dia yang masuk ke dalam aja, tok ke dalam. Tapi yang ini agak uniknya, dia mampu keluar lagi, terus masuk lagi ke dalam. Gitu kan. Masih bambu rajut sukma, gitu kan. Sebetulnya bambu ini dari sejak dia tumbuh, dia itu mungkin kena hama ya, tetap bertahan tumbuh, dan hasilnya ya seperti ini. Sebetulnya ini kalau di awal dia masih pakai kelopak, dia ditutup sama kelopak. Tapi di dalamnya udah bolong dan si ranting-ranting ini tumbuh ke dalam. Ada yang diam di dalam terus sampai kering, tapi ada juga dia berbalik keluar dan tumbuh seperti biasanya. Nah, ini saya mencoba kreasi baru dari tongkat bambu dengan memodifikasi beberapa jenis tipe dan biji-bijian. Ini saya ambil dari bambu ruas pendek dari bambu haur. Di sini juga saya modifikasi dengan kerajinan dari bambu. Di sini ada bulu landa, biji-bijian saga, dan ditampilkan seperti ini. Saya juga selipin di sini dengan selendang buluh bambu. Sebetulnya ini saya ambil dari dalam, dari bambu selendang, karena di sini ada bambu yang bolong. Saya coba divariasi aja. Nah, ini saya kenapa pakai cat cair? Secara kebiasaan juga ketika bambu direndam dalam cat cair, dia akan tahan lama. Nah, ini untuk aksesoris kalung etnik. Bisa perhatikan di dalamnya ada buluh bambu. Orang kerennya nyebutnya buluh perindu bambu. Aslinya sebetulnya namanya cuma buluh bambu. Begitupun dengan selendang buluh yang seperti selendang, itu selendang buluh. Untuk bambu unik yang perlu diperhatikan pada ranting-ranting. Biasanya di situ juga ada bambu unik. Seperti contoh ini adalah bambu kurung dari bambu haur. Kebiasaan untuk saya juga sebelumnya sih kebiasa langsung ketika melihat bambu unik, ketika menemukan itu langsung saya potong dari sini.
Nah, di sini saya coba untuk seutuhnya dari ruas bambu itu kan, dan yang uniknya tetap saya biarkan sebagai hiasan yang saya pikir ini lumayan untuk disimpan di meja kerja untuk menambah inspirasi. Teman-teman pencinta bambu unik, saya pikir kita coba untuk mencari bambu unik di tempatnya. Saya ditemani dengan Kang Bilar dari Gema TV. Mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan untuk teman-teman yang mencoba untuk melihat atau mencari dan menemukan bagaimana bambu unik itu berada. Marilah kita kemon gitu. Menemukan minimal sesuai pakem ya. Oke. Ini bambu tali Kang ya? Ini bambu ada Apa? namanya bambu sabdo, Sabdo. bambu lutut. Oh iya. Nah, teman-teman nih, ini contoh sederhana. Namanya ini bambu lutut karena dia antara mata alis dengan ini tiba-tiba dia nekuk sepertos bambu lutut. Iya. Ini dari jenis bambu tali. Tali. Dan di sini juga kalau ada rezekinya, biasanya di sini tumbuh yang namanya bulu bambu. Biasanya di tempat-tempat seperti ini. Bambu lutut. Biasanya sih di bambu tali sering ada yang bambu lutut. Cuma yang 2 sap atau 3 sap nih agak sulit. Ya teman-teman, tambahan nih kalau mencari bambu unik juga karena memang lokasinya agak kondisi itu hati-hati juga. Kadang-kadang di tempat lembab seperti bambu itu banyak ular. Sorry batuk dulu. Karena ini masih daerah bambu gitu kan. Jangan lupa juga kita sebelum berangkat atau ya berdoa seperti biasa menurut keyakinan masing-masing. Ini juga kan unik-unik. Nih. Ya bengkok. Malah lebih senang kalau saya nyari bambu unik itu di bekas tebang. Jadi tidak hariuk ya? Iya. Ini jalannya. Tidak mengherin. Jadi ini buat teman-teman semua pencinta bambu unik, dalam mencari bambu unik ini juga kita perlu teliti dan juga konsentrasi. Kita dilanjut ke lokasi yang lain. Lumayan nih kita nyebrang jembatan bambu. Mudah-mudahan tidak runtuh. Ini bambu songo langit. Itu ternyata tumbuh tuh di atas itu kayak rimbun gitu. Ternyata biasanya ruas pendek itu kayaknya normal ada. itu kalau misalkan ada segitu tinggi segitu itu diambil juga. Diambil kalau Betul yang kalau sesuai pakem. gimana diambilnya Kang? Ya
resikonya kita harus naik. Waduh, pemirsa. Harus naik. Jadi gitu ya. Nah, biar ngerusak ini biar Yang lain. ngerusak ininya juga. Kita tetap biarpun kita ngambil bambu-bambu unik, kalau yang masih muda gitu ya Harus dijaga ya. masih muda tetap nggak diambil, biarkan tumbuh dengan seperti biasanya gitu. Tapi kalau wanita yang muda, Kalau yang mati yang muda itu lain lagi ceritanya. hati-hati tisu dulu, Kang. Untuk mencari jalu biasanya tumbuh di sulur seperti ini, namanya sulur. Nah, kalau di batang utama, kalau dia tumbuh dengan besar. Nah, biasanya di situ ada bambu jalunya yang di ranting itu, dia tumbuh di tengah. Ya. Kalau di yang standarnya ada. Ini standar. Ya. Ini lumayan gampang kalau kayak gini ya dicarinya. Ya sebetulnya gitu kan. Cuma yang 2 sap atau 3 sap sampai 5 sap Jarang. itu yang sulit. Oke. Nah ini Teman-teman, ya. banyak tebangan bambu. Ini harus kehalang. harus cingkoko dulu ya. Aduh. Nah itu udah tunggu ya. Sayang sekali ya. Keropok. Tapi saya mencari bulu itu biasanya di bambu haur. Haur. Kapan? Kekurusukan. Ini Oh kalau- ini. Nih, Luar biasa nih Kang. ini pembentukan ini kan, kalau untuk kerajinan ini bagus nih. Bagus ya. Ya, Alami. alami. Bentuknya seperti kadang-kadang dibentuk buat ya kursi. Kursi. atau apa. Mengkatang. Gitu. Oh ya 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 ya. Terus. Ini ya. Nah, ini biasanya ada bulu. Oh gitu. Kalau lagi ada miliknya gitu ya, hari gitunya. Antara ruas ini di sini biasanya ada bulu dominan lah. Gitu. Ini jenis bambu petung ya. Ya, betul. Ini biasanya ada yang beberapa sap. Kalau ini beberapa sap kayak tali-tali gitu ya, namanya jadi bambu ini, bambu betung rancang-rancang. Tunggu. Salah satunya. Ada bulunya. Ada juga sirum ya. Coba dicek lagi. Coba. Udah ini. Nggak ada. Nggak ada udah ini keropok ya, keropos. Ini biasanya ini ada calon selendang dulu. Nah di sini juga coba perhatiin ya. Ini karena udah rusak. Nih ini ada buluhnya nih. Benar. Nah ini ada buluhnya. Dan di tipe-tipe seperti ini biasanya ada. Teman-teman, rupanya kita cukupkan sekian dulu bolang-bolang. Kadang-kadang kita nggak berasa kalau lagi ngebolang dulu berapa jam dan berapa jarak yang kita. Dan lupa naruh motor di mana ya? Pokoknya intinya adalah nilai edukasinya Kang. Edukasinya betapa besarnya Tuhan. Banyak menciptakan sesuatu walaupun dari satu titik ke jenis bambu. Di sana banyak sesuatu yang sangat-sangat unik dan itu banyak pemaknaan. Terima kasih buat semuanya. Jumpa lagi.